Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Lalu ia memenangkan agama Islam ini di atas agama selainnya, sekalipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari sebagian dari ilmu agama kita yang dengannya kita bisa meningkatkan keislaman kita ataupun keimanan kita dan semangat kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama kita yang mulia ini. Karena mencari ilmu ataupun belajar agama itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka manusia itu tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ayat ini sindiran bagi manusia yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayatnya, menelaahnya, memahaminya dengan baik. Maka di ayat ini juga mengandung perintah bagi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayatnya, kandungannya dan intisarinya. Nabi Muhammad SAW juga beliau senantiasa menghasung sahabat untuk menghadiri kajian ilmu, sehingga beliau pun menyebut majlis ilmu ataupun kajian yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah agama Islam ini dengan taman-taman surga. Beliau mengatakan, apabila kalian mendapati taman surga, maka hendaklah kalian memasukinya. Maka ditanyakan kepada beliau, jadi para sahabat bertanya kepada beliau, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaquz zikr, itu halaqah-halaqah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang agama Islam ini. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada mereka. Mereka juga semangat untuk belajar agama. Bahkan mereka senantiasa mendekati Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah berada, maka para sahabat pun mendatanginya. Dengan maksud apa? Dengan maksud mereka untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Karena mempelajari ilmu agama ini, mereka langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ilmu mereka betul-betul benar dan pemahaman mereka betul-betul benar. Nah, karena itu ketika mereka datang dari jauh, Rasulullah pun menyambut mereka dengan baik. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ya. Kemudian banyak sekali ya para ulama dari zaman ke zaman mereka senantiasa semangat belajar. Meskipun kondisi zaman itu tidak semudah pada zaman kita. Maka kita bersyukur sekali kondisi sangat mudah. Jadi ruangan juga lebar. Kemudian banyak kajian-kajian, kemudian buku juga sudah tercetak dengan baik. Pada zaman dahulu buku tidak seperti ini ya. Sekarang sangat mudah sekali. Namun mereka belajar betul-betul dari tulisan tangan ulamanya. Karena dulu belum ada ketik, belum ada komputer dan sebagainya. Mereka betul-betul sungguh-sungguh. Bahkan di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun belum ada cetakan-cetakan seperti ini, belum ada. Beliau ketika belajar betul-betul dari kitab
tulisannya ulama langsung, kemudian beliau nulis, diringkas kemudian ditulis dengan tangan. Dan banyak mereka para ulama dahulu juga semangat dalam belajar ilmu. Untuk apa? Itu pertama untuk biar kita sendiri ketika belajar ilmu kita memahami agama ini dengan baik. Kemudian setelah itu kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, orang-orang lain, biar mereka juga paham tentang agama ini dengan baik, sehingga dalam kehidupan ini kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga juga di antara manfaat kita belajar dan adanya kajian-kajian itu di antara sebab terjaganya ilmu agama dan tersebarnya Islam ini. Seandainya misalnya tidak ada kajian, tidak ada ceramah-ceramah, maka otomatis orang akan tidak paham tentang masalah agama. Tapi dengan adanya kajian, ilmu disampaikan, maka orang juga akan memahami agama ini. Oleh karena itu, seandainya kita bersemangat untuk menghadiri kajian-kajian ini, meskipun kondisi dalam keadaan kurang fit ataupun sibuk, namun adalah kita mementingkan agama kita ini di atas hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dunia. Kita telah sampai kepada ayat atau halaman 9 ya, yang berkaitan dengan agama Islam ini, karakteristiknya dan keistimewaannya. Pada kesempatan yang lalu kita telah jelaskan bahwasanya agama Islam ini agama yang benar, dan Allah akan menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan agama ini dengan sebenar-benarnya, dia akan menolongnya dan memenangkan atas lainnya. Kita juga telah membahas dua ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman dengan sebenar-benarnya dan dia beramal soleh, ya, menjalankan amal soleh, menjalankan syariat Islam ini dengan benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia pertolongan dan juga akan mengokohkan dia di atas muka bumi ini. Bahkan seandainya suatu negeri itu mereka menerapkan iman dan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin mereka untuk mendapatkan keamanan dan dihilangkan dari ketakutan, dan Allah akan memberikan kekuasaan mereka di atas muka bumi ini. Selanjutnya Syekh mengatakan, yang sudah diterjemahkan di sini, agama Islam itu adalah akidah dan syariat. Di sini beliau ingin menjelaskan di dalam agama Islam ini yang dibahas apa? Akidah dan syariat. Isi agama Islam itu akidah, itu keyakinan, keyakinan, keimanan, ya, dan syariat. Syariat itu berarti hukum-hukum, ya, dan amal-amal. Maka agama Islam itu sempurna dalam akidah dan syariatnya. Kemudian beliau menjelaskan poin-poinnya. Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah itu berarti kita mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan melarang dari kesyirikan. Dari kesyirikan itu adalah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan macamnya banyak ya. Tauhid itu bermasuk dalam masalah ibadah dan juga masuk dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga masuk dalam rububiyah Allah. Itu diantaranya adalah Allah itulah yang satu-satunya menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman dan lain sebagainya. Itu tauhid rububiyah. Islam ini memerintahkan untuk agar umat Islam ini senantiasa beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ayat ini banyak ya. Dulu kita jelaskan ketika menjelaskan tentang apa? Syahadat la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasanya inilah tujuan utama diutusnya para nabi. Bahwa mereka senantiasa mengajak umatnya untuk beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhi segala ibadah selain Allah. Sehingga dengan itu di atas muka bumi ini yang disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sehingga manusia pun tidak mau untuk menyembah kuburan, menyembah orang-orang saleh, menyembah malaikat, menyembah langit, bintang, bulan, ataupun sesembahan yang lain, batu ataupun pohon ataupun samudra, ya. Nah, sebagian orang menyembah hal-hal selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam pun datang untuk menghancurkan segala peribadahan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah ini
hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita mencermati di ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan mendapati ini. Poin yang sangat inti dalam Islam ini adalah yang poin pertama ini, yaitu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala kesyirikan. Al-Qur'an sudah sempurna, turun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita dapati perintah pertama, kalau diruntut dari awal kita baca Al-Fatihah, belum ada perintah. Namun di situ ada berita bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah saja dan meminta tolong kepada Allah. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Qur'an ini, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mensifati siapa orang bertakwa itu. Setelah itu Allah mensifati orang-orang yang sifat-sifat orang-orang kafir. Setelah itu baru sifat orang-orang munafik. Nah, perintah pertama dalam Al-Quran, ya, karena Al-Quran diturunkan secara sempurna dan runtutan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran runtut seperti ini runtutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perintah pertama itu adalah perintah ditujukan kepada semua manusia. Kita bisa melihat di surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat ke-20. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ayat ke-21. Ini perintah pertama. Allah memanggil kepada semua manusia. Jadi manusia berarti umum. Tidak khusus untuk orang Arab saja, tidak khusus untuk orang di zaman Rasulullah saja, tapi untuk semuanya, semua manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah atau beribadahlah kepada Rabb kalian, ya, alladzi khalaqakum, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama. Perintah pertama yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya masalah tauhid, pentingnya masalah ibadah. Sehingga dalam berdakwah, dalam menulis, dalam mengajak manusia kepada Islam, dan yang diperintahkan adalah ini. Kita terangkan kepada manusia bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah saja. Adapun sesembahan lainnya tidak boleh diibadahi. Sehingga segala macam ibadah kita ikhlaskan, kita murnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu kita lihat ternyata itu perintah, ya. Kemudian larangan pertama dalam Al-Qur'an ini adalah larangan untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Allah berfirman di ayat yang ke-22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Tandingan-tandingan dalam masalah ibadah. Seperti ibadah misalnya salat, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang menjadikan orang lain sebagai tujuan melaksanakan salat, berbuat riya. Dia pamer untuk manusia agar dipuji orang lain. Ini tandingan bagi Allah. Atau misalnya menyembelih itu hanyalah untuk Allah saja, ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat untuk Allah, untuk Rabbmu, dan sembelihlah. Lalu ada orang yang menyembelih untuk menjadikan sembelihan ini sebagai sesajen bagi pohon keramat misalnya, maka ini menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang dalam Islam. Dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang sujud kepada matahari. Kita lihat orang-orang Jepang barangkali mereka masih menyembah kepada matahari. Ini kesyirikan. Ini tidak boleh. Atau tandingan-tandingan dalam masalah rububiyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah, misalnya di antara sifat rububiyah Allah adalah Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi yang mengatur alam semesta, mengatur kapan hujan, kapan kemarau, itulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba ada orang yang
mengaku dirinya sebagai pawang hujan, ya, orang yang pawang hujan. Barangkali kita sudah dengar. Jadi pawang hujan dia mengaku bahwasanya dialah orang yang bisa mengatur hujan. Kapan hujan turun, dia yang menurunkan. Sehingga orang-orang pun ketika kemarau mereka datang kepada pawang hujan ini, meminta kepada dia agar diturunkan hujan. Maka ini kesyirikan. Ini juga termasuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dilarang dalam Islam. Juga tandingan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Ya. Sebagaimana ya nanti contohnya mungkin di kitab ini dijelaskan ya. Kita cukupkan sekian saja. Ya, jadi Islam, di antara kesempurnaan Islam adalah memerintahkan manusia untuk bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan segala kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian Islam memerintahkan untuk jujur dan melarang umatnya untuk berbuat dusta. Karena jujur itu adalah sifat-sifat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk berlaku jujur dan hendaklah menjadi orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur." Ya, jujur dalam perkataan, ya, perbuatan, ya. Itu termasuk ciri-ciri orang beriman. Mereka orang-orang yang jujur. Kemudian melarang juga dari berdusta. Jadi berdusta, karena dusta adalah dosa, ya. Dusta adalah dosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu bisa menghantarkan kita kepada berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menghantarkan kita, menyampaikan kita kepada surga. Kalau orang berbuat jujur, maka dia otomatis akan berbuat baik. Kemudian kita berbuat baik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah juga bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba." Dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta. Janganlah kalian berbuat dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya berbohong itu akan menghantarkan manusia untuk berbuat dosa, dan dosa itu akan menghantarkan manusia kepada neraka. Dan ini merupakan akhlak yang jelek, ya. Akhlak yang jelek berbuat dusta. Oleh karena itu sifat orang yang beriman, dia tidak akan berbuat dusta dalam keadaan apapun. Ya. Islam juga memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari berbuat zalim. Jadi ayatnya banyak, ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Zalim itu merupakan perbuatan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dan kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat nanti. Kalau seseorang berbuat zalim, maka dia akan disiksa nanti di hari kiamat. Islam juga memerintahkan untuk berlaku amanah dan melarang berbuat khianat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah ini kepada yang berhak. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhi perbuatan khianat. Khianat itu berarti kebalikannya apa? Amanah. Kalau orang tidak amanah namanya khianat. Nah, ini ciri-ciri siapa? Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik, dan kita menjauhi segala sifat orang munafik. Munafik itu ada nifak amali dan nifak i'tiqadi. Ada munafik bersifat keyakinan, yaitu orang sebenarnya ini orang kafir, cuman dia pura-pura masuk Islam, namun menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ini nifak, kemunafikan bersifat akidah atau keyakinan. Ada nifak perbuatan, kemunafikan dalam hal perbuatan. Ini diantaranya adalah apabila berbicara maka dia berdusta, bohong. Apabila dia diberi amanah maka dia khianat.
Maka hendaklah kita menjauhi hal-hal seperti ini. Islam juga memerintahkan untuk memenuhi janji dan melarang mengingkari janji. Nah, ini juga sifat-sifat munafik yang harus kita jauhi. Orang-orang munafik itu di antara ciri-cirinya apabila dia berjanji akhlafa, idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji suatu janji maka dia menyelisihi janji itu, mengingkari janji. Namun yang diperintahkan dalam Islam adalah untuk memenuhi janji kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Nah, ini ajaran Islam sangat indah ya, mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Islam juga memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada mereka. Ini hak kepada orang tua ini telah kita jelaskan pada kajian-kajian yang telah lalu. Kita membahas tentang 10 hak dalam Islam. Dan menunjukkan bahwasanya Islam ini juga selain dia mengatur kehidupan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengatur bagaimana dia berinteraksi kepada sesama manusia. Di antara manusia yang paling utama adalah orang tua, yang mana mereka lah yang telah melahirkan kita, mengurus kita di saat kecil sehingga kita pun menjadi dewasa. Nah, karena itu hak orang tua ini sangat besar. Ini hak yang sangat besar dan hendaklah kita berbakti kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua juga termasuk dosa besar. Nah, karena itu Rasulullah ketika ditanya tentang dosa yang paling besar apa, maka Rasulullah menjawab uququl walidain, itu berbuat durhaka kepada orang tua. Islam juga memerintahkan untuk silaturahim. Silaturahim itu menyambung keluargaan. Ya. Silaturahim berarti kalau misalnya telah kita jelaskan dulu ketika menjelaskan tentang hak kerabat, jadi menyambung hubungan rahim, dan menyambung ini yang paling utama yang disebut silaturahim adalah ketika dia memutuskan hubungan sama kita. Jadi ada kerabat kita, saudara kita, karena bertengkar masalah dunia, masalah bisnis atau masalah warisan, kemudian dia memutus hubungan, tidak mau berbicara sama kita, maka yang terbaik kita mendatangi dia dan menyambung silaturahim ini, menyambung hubungan kekeluargaan ini. Dan ini pahalanya sangat besar, yaitu menjalin hubungan kekeluargaan dengan karib kerabat dan melarang memutuskan silaturahim. Qati'ul arham ini dosanya juga besar, termasuk dosa besar. Dan ini penjelasan lebihnya telah kita jelaskan dahulu di hak kerabat, sehingga kita cukupkan saja. Kemudian Islam juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat buruk kepadanya. Dan ini juga sudah kita jelaskan di hak tetangga ya. Di antara hak tetangga adalah kita berbuat baik kepadanya dan jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, baik dengan perbuatan ataupun perkataan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW senantiasa diwasiati oleh Jibril alaihissalam. Ya, hadis yang dulu telah kita bahas bahwasanya ausani Jibril ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril senantiasa mewasiatiku untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan sampai aku pun, kata Nabi Muhammad SAW, sampai aku menyangka bahwasanya tetangga ini akan mendapatkan hak warisan. Saking seringnya Jibril mewasiati untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan Nabi Muhammad SAW juga melarang kita untuk berbuat buruk kepada tetangga. Bahkan beliau sangat bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ini tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Yani orang yang senantiasa mengganggu tetangganya. Maka ini diantara karakteristik Islam, mengajarkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengajarkan bagaimana cara ibadahnya. Setelah itu juga dia mengajarkan untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Maka saya mengatakan secara umum bahwa Islam memerintahkan segala akhlak yang utama atau yang mulia dan melarang setiap akhlak yang rendah. Islam juga memerintahkan setiap amal soleh dan melarang dari amal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." An-Nahl ayat
90. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian, atau dia memberikan nasihat, ya'idzukum itu memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Ayat yang mulia yang senantiasa diulang-ulang sama khatib ketika Jumat ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam segala hal. Ya. Kemudian berbuat ihsan juga dalam segala hal. Nabi SAW bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Nabi SAW menjelaskan, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaiklah atau perbaguslah dalam tata cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yulih dzabihatahu. Dan hendaklah ketika menyembelih itu kita menajamkan pisaunya atau alatnya. Kemudian hendaklah menenangkan hewan sembelihannya. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Dalam segala hal kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan dalam membunuh itu kan aslinya dia tidak baik. Cuman ketika membunuh pun, misalnya dalam peperangan kita melarang orang kafir, hendaknya kita membunuh dengan cara yang baik. Yang disyariatkan kalau pakai pedang adalah memenggal lehernya. Karena dengan memenggal leher otomatis dia akan meninggal langsung, tidak tersakiti. Oleh karena itu dalam Islam, dalam masalah jihad, perang disyariatkan dalam Islam, namun dengan ketentuan syariat yang disyariatkan, tidak sembarangan sebagaimana yang dilakukan oleh teroris. Namun dalam Islam ketika memang betul-betul terjadi peperangan yang sah, jihad yang benar antara kaum muslimin dan kaum kufar, orang-orang kafir yang harbi, maka diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Sehingga di dalam Islam dilarang untuk tamtsil. Tamtsil itu mencaci jadi tamsil itu menyiksa, membunuh dengan cara menyiksa. Misalnya ada orang kafir dalam peperangan, tidak kita tebas langsung, tapi malah dipotong dulu telinganya, hidungnya dulu, disiksa gitu. Tamsil itu? Mencincang. Nah, kemudian dalam Islam cukup wa idza laqitum antara dalam ayat fadhar barriqab, maka kalau dalam perang itu pukullah di lehernya. Jadi karena orang kalau dipukul lehernya langsung meninggal. Ini dalam peperangan pun diatur dengan atur sedemikian rupa dan diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi kalau memang dalam kondisi harus membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ya, dipenggal tadi. Tidak boleh mencincang. Maka di dalam Islam tidak boleh misalnya ketika sudah perang, sudah meninggal, kemudian dicincang lehernya, di hidungnya, kemudian tangannya dipotong-potong, nggak boleh sama sekali. Ya, itu dilarang dalam Islam. Tamsil itu dilarang dalam Islam. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir dahulu ketika membunuh kaum muslimin, mereka dicincang-cincang, sebagaimana kita dimutilasi. Oleh karena itu kita dapati di kisahnya Hamzah. Hamzah ketika meninggal sama orang kafir diambil jantungnya, kemudian dimakan. Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh kan seperti itu. Meskipun kita benci sebenci-bencinya kepada orang kafir dan kita memang diperintahkan untuk membunuh mereka, maka adalah dibunuh dengan cara yang baik. Begitu juga dalam menyembelih ya. Ini bisa kita terapkan nanti ketika Idul Adha. Diperintahkan kita untuk berbuat baik di situ. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihnya dengan cara yang baik. Caranya gimana? Kata Rasulullah, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Maka tidak boleh kita menyembelih hewan dengan pisau yang tidak tajam sehingga menyiksa, enggak cepat meninggal, malah disiksa. Ya, dengan cara yang
baik disembelih. Kemudian wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia menenangkan hewan sembelihannya biar dia tidak takut. Misalnya kita dapati beberapa kaum muslimin ketika menyembelih, dia nyembelih terang-terangan. Misalnya ini ada sapi ataupun kambing, kemudian ada sapi-sapi yang lain belum disembelih, mereka dibiarkan melihat, maka ini nyiksa, ya kan, tersiksa kan. Misalnya melihat teman-temannya disembelih dan dia juga tahu bahwa dia akan disembelih seperti itu, tersiksa. Maka yang bagus adalah ketika menyembelih itu dipisah. Jadi misalnya di masjid ini ditaruh untuk ruangan ini untuk hewan-hewan yang belum disembelih. Kemudian yang disembelih itu di tempat lain yang tidak diketahui sama sapi-sapi ataupun hewan-hewan sembelih ini. Ini diantara makna dan hendaklah menenangkan hewan yang akan disembelih itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita terapkan dengan baik, insya Allah dalam proses Idul Adha atau penyembelihan dalam Idul Adha akan menjadi baik. Jadi itu ditajamkan, dan cara menyembelihnya juga jangan sampai menyiksa. Nah, cara teknik yang bagus. Ada teknik-teknik yang bagus ya. Beberapa orang sudah tahu, dan itu menyebar di media sosial bagaimana cara menyembelihnya. Hatta sapi yang besar pun bisa disembelih dengan cara yang baik. Ketika misalnya menjatuhkan dia, itu ada tekniknya dengan tali ya, tidak kemudian sampai dia melonjak-lonjak sampai kita lihat beberapa sapi sampai meneteskan air mata karena dia disiksa ya. Baik ketika menjatuhkan ataupun ketika melihat teman-temannya disembelih, dikulitin kan, serem banget. Itu. Dalam Islam diatur dengan baik. Ya. Kemudian juga diperintahkan untuk ita'udzil qurba, memberikan hak kerabat. Ini telah kita jelaskan bagaimana hak kerabat dan bagaimana seseorang bersifat kepada saudara-saudaranya. Islam juga menjelaskan atau melarang al-fahsya. Al-fahsya perbuatan keji. Di antara perbuatan keji seperti apa? Berzina. Itu berzina ya, berhubungan laki dan perempuan tanpa pernikahan. Seperti orang pacaran kemudian berzina dengan pacarnya, atau di dalamnya juga termasuk lesbian, perempuan dengan perempuan, laki-laki juga dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, karena itu Islam memerintahkan untuk mengcounter adanya perbuatan zina, maka Islam memerintahkan pertama untuk ghaddul basar. Memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Jangan melihat perempuan-perempuan yang telanjang atau perempuan-perempuan yang berpakaian tidak syar'i, yang kelihatan auratnya. Perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Jangan melihat laki-laki yang tampan, yang akan menyebabkan dia tertarik kepadanya sehingga akan menjerumuskan kepada perzinaan. Juga memerintahkan Islam untuk bagi perempuan untuk menutup aurat. Ya, itu diantara solusi agar tidak terjadi perbuatan zina adalah itu. Wanita menutup aurat. Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan wajib juga menutup muka. Ya, terutama kalau perempuan itu adalah perempuan yang cantik. Dan ini cadar itu adalah syariat Islam ya. Para ulama baik dari imam mazhab ataupun imam yang lain itu sepakat bahwasanya disyariatkan cadar itu. Namun disayangkan sebagian universitas Islam ya sekarang lagi viral, mereka melarang mahasiswanya untuk memakai cadar. Bahkan padahal itu adalah syariat Islam. Mestinya seorang akademis ataupun orang yang berpendidikan, apalagi dari universitas Islam, mestinya mereka mempelajari, menerangkan bahwasanya ini hukum Islam. Bahwasanya Islam itu mensyariatkan adanya cadar. Bahkan imam, kalau kita pelajari imam yang mazhab yang 4 itu sepakat. Dan ulama-ulama lain sepakat bahwasanya syariat cadar ini betul-betul syariat Islam. Mereka juga sepakat kalau misalnya wajah ini cantik, misalnya wanita cantik, dikhawatirkan ketika dia dibuka maka laki-laki akan melotot kepadanya dan
suka kepadanya, sehingga akan menimbulkan perzinaan, maka wajib dia untuk menutupi muka ini. Namun mereka berbeda pendapat ketika wanita itu biasa-biasa saja, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Namun tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya cadar ini bukan termasuk syariat Islam. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin mempelajari agama ini dengan benar, sehingga dan tidak mengikuti orang-orang yang menyimpang. Saya yakin mungkin isu ini orang-orang yang melarang cadar ini mungkin karena pertama dia syubhat, ada kerancuan pemikiran dalam otaknya. Karena barangkali dia telah tercampur dengan pemikiran liberal. Orang-orang liberal mereka senantiasa memusuhi Islam. Ya, mereka memusuhi Islam. Atau karena mereka termakan isu bahwasanya orang-orang yang bercadar itu identik dengan teroris. Padahal tidak sama sekali. Istri Rasulullah bercadar atau tidak? Bercadar. Apakah istri Rasulullah teroris? Kan enggak juga. Ya. Baik, itu di antara kiat-kiat menutup pintu terjadinya zina. Di antaranya juga adalah Islam memberikan solusi untuk menikah. Oleh karena itu, yang ditekankan untuk menikah adalah orang-orang yang betul-betul khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, dan itu umumnya ada pada para pemuda. Pemuda ketika masa-masa muda adalah masa-masa tingginya syahwat, masa-masa kecenderungan laki-laki dan perempuan, ya. Masa-masa, makanya kita dapati orang-orang yang pacaran rata-rata orang muda, anak-anak masih ABG. Oleh karena itu Islam melarang hal itu dan menganjurkan para pemuda untuk menikah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda, ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, yang mampu memberikan nafkah, mampu untuk berhubungan suami istri, maka hendaklah dia menikah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun kalau seseorang belum mampu untuk menikah atau belum punya kesempatan untuk menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa itu bisa menahan syahwat. Nah, ini kiat-kiat dalam Islam untuk menjaga seseorang biar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Dan juga Islam juga mengatur hubungan laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam Islam tidak dibolehkan untuk ikhtilat atau bercampur baur ke laki dan perempuan. Dan dalam berbicara pun interaksi laki sama perempuan itu juga diatur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk tidak meindahkan kata-katanya. Kalau berbicara sama manusia laki-laki, jangan sampai fala takhdha'na bil qaul. Jangan sampai orang kalau wanita kalau berbicara itu kan lembut ya, halus, dan kadang melenggak-lenggak atau apa. Ya, kadang ketika laki-laki mendengar itu dia akan muncul syahwatnya. Maka ketika dia diperintahkan ketika seorang wanita berbicara sama laki-laki dengan perkataan yang tegas ya, yang tidak menimbulkan syahwat. Ya, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang di dalam Islam ini diperintahkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Hatta dalam orang-orang yang sudah menikah pun juga tidak boleh berzina. Bahkan dosanya lebih besar daripada orang yang masih bujang. Kita lanjutkan ya. Wal munkar. Islam juga melarang perbuatan munkar. Perbuatan munkar itu perbuatan segala sesuatu yang dilarang oleh Islam itu munkar. Al-baghi, permusuhan juga gitu. Maka Islam mengajarkan umatnya untuk menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan sesama muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah saudara. Sehingga dalam Islam pun dijalin hubungan yang erat di antara kaum muslimin dan dijauhkan kaum muslimin dari sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan permusuhan. Misalnya di antara hal-hal yang menimbulkan permusuhan itu adalah mengejek ataupun merendahkan orang lain. Ya, itu di Islam dijauhkan.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, ya, menjelek-jelekkan orang lain, itu enggak boleh. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, barangkali anak-anak kita masih sering meledek temannya lain. Karena meledek ini, menjelek-jelekan ini akan menimbulkan permusuhan. Dan Islam melarang hal itu. Islam juga melarang untuk menyebut orang dengan sebutan yang jelek. Seperti di Jakarta mungkin banyak kata-kata yang kasar disematkan kepada teman-temannya. Ketika manggil, "Woi, fulan," gitu, dengan kata-kata yang jelek, ini tidak boleh. Ya, kemudian Islam juga melarang berburuk sangka kepada saudaranya. Saudaranya berbuat sedemikian, kemudian kita berburuk sangka, "Oh, fulan ini orangnya seperti ini," enggak boleh. Kita juga dijauhkan atau dilarang untuk menghibah, menggunjing orang. Karena hal-hal ini, menggunjing, berbuat sangka, menjelek-jelekan, kemudian memanggil dengan panggilan jelek, ini akan menimbulkan permusuhan. Sehingga Islam melarang hal itu semua agar terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat, persaudaraan Islam yang kuat, sehingga kaum muslimin akan menjadi ummah yang qawiyah, umat yang kuat, yang seperti bangunan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang satu sama lain akan mengokohkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, ya'idzukum, Allah lah yang memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian dapat mengambil pelajaran. Ini ya di antara apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu 8 menit ya. Silakan bertanya. Ustaz, bila kita sudah menikah masih tidak mampu menjaga pandangan, apa disuruh menikah lagi bagaimana? Enggak. Apabila kita sudah menikah, kemudian masih belum mampu untuk menjaga pandangan, apalah nikah lagi? Ya kalau mampu nikah lagi, fadhil. Cuman itu bukan solusi. Bukan solusi. Karena apa? Karena itu masuknya di syahwat. Berarti syahwatnya memang orangnya bermasalah. Itu harus diruqyah sih, Enggak diruqyah. Dia hendaknya memahami bahwasanya melihat wanita yang diharamkan itu haram. Melihat aurat apalagi melihat haram. Kemudian hendaknya dia menahan diri, sabar, karena sabar itu ada sabar dari berbuat maksiat, sabar dari melihat yang diharamkan itu. Kemudian dia mikir, kalau seandainya dia melihat wanita tertentu, apakah dia akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan dosa? Tentunya dia akan mendapatkan dosa, dan manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih enggak ada sama sekali. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencukupkan diri untuk melihat istrinya saja. Ya. Karena sesungguhnya apa yang ada dalam wanita yang kita lihat itu ada juga di istri kita. Nah, karena itu ketika misalnya kita jalan, kemudian nggak sengaja melihat perempuan, kemudian timbul syahwat kita, maka disunahkan kita pulang ke rumah, kemudian menemui istri kita agar syahwat itu, hasrat nafsu itu hilang. Ya, gitu. Ya. Ini sebenarnya agak menyimpang. Tapi masih salah satu kesatuan masalah melihat, maksudnya zina melihat. Apabila kita nazar, posisinya itu kan nazar itu kan harus ada masalah syar'inya kan. Seperti kita apabila kita ingin menghibah seorang wanita atau gimana gitu. Nah, hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat itu hanya bagian wajah saja, tangan, atau memang dibolehkan si perempuan itu untuk membuka jilbabnya hingga sampai leher saja, karena nggak tahu yang saya baca itu ada ikhtilaf di antara para ulama membolehkan, cuma jumhur ulama lebih mendominasi untuk memilih wajah. Itu benar sih? Iya memang. Jadi ada perselisihan. Jadi gini, nazar itu melihat. Jadi gini, seseorang ketika ingin menikah, dia kan biasanya menentukan, oh saya pengen nikahnya sama anaknya Ustadz Fulan misalnya, ya gitu misalnya. Nah itu
Gimana caranya? Caranya pertama, kalau memang dia betul-betul ingin menikahi dia datang ke orang tuanya atau ngabari dulu. Ustaz, saya ingin ke rumah antum. Saya ingin melamar anak antum. Saya ingin melihat dulu. Karena disyariatkan apa untuk melihat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang sahabat yang dia ingin menikahi seorang wanita, namun dia belum melihat. Maka Rasulullah mengatakan kepada dia, "Unzur ilaiha." Lihat kepada dia. Fa innahu, dia kalau dia sudah melihat kemudian cocok, itu lebih membuat harmonis keluarganya nanti. Dan tidak seperti membeli kucing di dalam karung ya. Jadi itu disyariatkan kita untuk melihat, nazar. Kita datang ke orang tuanya. Nazar, apa yang boleh dilihat? Ini khilaf. Para ulama berselisih pendapat ya. Berbeda pendapat tentang itu. Apakah seluruh tubuhnya? Tentunya ini pendapat yang tidak benar ya. Karena yang di seluruh tubuhnya kasihan. Ya. Ada pendapat hanya muka sama tangan saja. Karena muka sama tangan itu sudah mewakili kecantikan dalamnya. Paham? Jadi muka itu adalah tanda kecantikan seseorang. Seseorang wanita itu bisa dilihat cantik enggaknya bukan dari kakinya, tapi dilihat dari mukanya, ya kan? Kemudian tangan, dari tangan juga bisa kelihatan kulit. Ada mengatakan kulit seluruh tubuhnya dia dilihat dari tangannya, atau kesuburannya juga. Jadi insya Allah dengan cara melihat itu cukup dengan wajah dan tangan, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam. Adapun misalnya dia pengen tahu tentang dalamnya, misalnya rambutnya seperti apa ataupun seperti apa, hendaknya ada cara yang lebih bagus lagi. Dia tanya kepada saudaranya, atau sebagaimana Rasulullah dulu pernah ketika mau menikahi Ummu Habibah atau Ummu Salamah atau siapa wanita lain, beliau mengutus orang lain, wanita lain yang dia percaya. Beliau mengutus siapa waktu itu ya? Seorang sahabiah siapa? Wahai sahabiah, tolong datangi fulana. Beliau mau nazar, mau lihat kepada dia. Tolong cium bau mulutnya dan lihat kelakuannya. Gitu. Nah, itu boleh. Misalnya antum ingin menikahi anaknya Ustaz siapa? Antum utus ammah, utus bibi misalnya. Bibi tolong lihat fulana. Gimana kecantikannya, gimana akhlaknya, gimana misalnya seperti tadi bau mulutnya barangkali ya, seperti apa akhlaknya seperti apa, atau hal-hal yang pengen antum tanyakan sampaikan aja ke ammah, ke bibi tadi, biar dicek di perempuan tadi. Maka dengan itu insyaallah selesai ya, gitu sudah lebih bagus dan lebih detail insyaallah. Namun kita hendaknya tahu orang yang kita amanai ini adalah orang yang amanah. Jangan sampai dia orangnya cantik, subhanallah gitu. Ternyata enggak cantik. Ya, misalnya. Gitu ya. Dan mungkin demikian ya. Ada lagi tanya? Enggak ada. Ya itu darurat Pak, gimana lagi masalahnya? Kalau ada kantor yang enggak bisa campur gitu bagus. Cuman kalau memang mau nggak mau gitu ya sebisa mungkin tidak berinteraksi lebih dalam. Allah alam. Nah, karena itu bagusnya kantor itu dipisah. Termasuk sekolah itu mestinya anak-anak SD, SMP, SMA itu mestinya dipisah. Ahsannya bagusnya. Sudah dipisah. Nah, kalau bisa dipisah. Karena dididik dari kecil. Karena sekarang kita lihat anak-anak SD sudah pacaran. Itu juga gara-gara karena dicampur. Ya, gitu ya. Barangkali demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.